Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur masih diberikan sehat. Alhamdulillah kita bersyukur masih diberikan sempat. Alhamdulillah kita bersyukur masih bisa sarapan pagi. Kita bersyukur sekecil apapun karena itu semua kemudahan dari Allah. Kita punya rumah, punya kendaraan, semua kemudahan dari Allah, bukan karena kerja keras kita. Kebiasaan bersyukur adalah yang terbaik. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, ku tambah, kata Allah. Berarti suami ibu tidak bersyukur. Makanya dari awal sampai sekarang istrinya cuma satu. Kalau bersyukur pasti tambah. Betul ya? Yang kedua, kita syukuri nikmat kemudahan. Dimudahkan kita untuk mendatangi tempat ini. Yang keempat, nikmat apa, Bu? Pertemuan. Kita bisa bertemu dengan kawan-kawan yang beda suku, beda tempat, beda wilayah. Jadi teman kita banyak karena pengajian kita sering. Masih berdatangan jamaah ya, Masya Allah. Langsung duduk ya, Bu, penuh sudah itu. Gak usah disalami semua, Bu, langsung duduk aja. Kita syukuri nikmat iman Islam, kita syukuri nikmat sehat, kita syukuri nikmat sempat, kita syukuri nikmat bisa berbicara, kita syukuri nikmat bisa makan. Kami adalah umat terakhir dan pertama dihisab. Rasulullah SAW bersabda, umatku diseru pada hari kiamat, kakinya bersinar karena berwudu. Subhanallah, kakinya bersinar karena berwudu. Makanya ibu kalau berwudu itu sempurnakan duduk membasahi kaki itu di atas mata kaki. Sering saya pergoki orang tidak sempurna, mata kaki nggak basah. Jadi wudu yang benar itu seluruh mata kaki ke bawah kena, di atas mata kaki air itu disiram. Ya, makanya berwudu itu air mengalir pakai keran. Jadi kita bisa bermain kaki. Ya. Kalau air dipakai tangan dipegang pakai gayung, kita goyang nanti karena kaki satu, sementara satu kita berwudu. Jadi memang harus ada keran di rumah. Nah, kita adalah umat terakhir, dan umat yang pertama kali dihisab. Subhanallah. Berapa ratus nabi, Bu? Berapa ribu? Rasul berapa? Rasul berapa? 114. 25 itu yang masuk dalam Quran. Jumlah Rasul itu sebenarnya 114. Nabi berapa? 124.000. Nabi 124.000, Rasul 114. Tapi yang dimasukkan ke Quran hanya 25. Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad. Apa beda Nabi dengan Rasul? Rasul menerima wahyu, wajib menyampaikan. Nabi menerima wahyu hanya untuk dirinya dan keluarganya. Makanya Nabi banyak, 124.000. Adam alaihissalam dan api neraka. Rasulullah SAW bersabda,
Orang yang pertama kali dipanggil pada hari kiamat adalah Adam. Subhanallah, karena dia manusia pertama. Dan para keturunannya menampakkan diri mereka dan mengatakan, inilah bapakmu Adam. Adam berkata, iya. Allah berfirman, keluarkan keturunanmu dari neraka jahanam. Subhanallah. Jadi udah banyak masuk neraka keturunan Adam itu, tapi begitu sayangnya Allah ya, dipanggil ayah kita namanya Adam alaihissalam, keluarkan keturunanmu dari api neraka. Masya Allah, luar biasa penyayangnya Allah itu. Adam bertanya, ya Tuhan, berapa orang yang dapat saya keluarkan? Allah berfirman, keluarkan dari setiap 100 orang itu 99 orang. Berarti cuma satu yang bertahan di neraka per 100 orang. Coba lihat Bu, per 100 orang penduduk neraka yang dikeluarkan Adam itu atas izin Allah 99 orang. Yang satu itu keterlaluan dosanya, mungkin syiriknya berlapis-lapis. Dosa terbesar syirik Bu. Hati-hati Ibu, retak tangan, suara burung gagak di genteng. Pak, mungkin kakek mau meninggal, kenapa? Gagak bunyi di genteng, kuk 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 kuk. Oh, tangan gatal mau dapat rezeki, padahal karena kurapan. Yang begini-gini itu syirik. Ya, mata berkedip mau nangis, padahal karena masuk debu. Ini yang harus kita robah. Yang sering tangan gatal itu, Pak, tangan mama gatal udah 2 hari ini ya, jangan-jangan dapat rezeki, padahal malam ini ngambil uang suaminya tanpa izin. Rezekinya di situ, nyolong deh. Ketika suaminya tidur pules, nyolong 300.000 untuk beli bakso. Sifat timbangan, mizan. Apa yang ditimbang dalam mizan? Dalam hal ini ada 4 pendapat. 1, semua amal yang ditimbang akan kelihatan. Buka Al-Quran, baca 99, 7 dan 8. Baca, siapa mau baca? Surah 99 ayat 7 dan 8. Ya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan kebaikan, dan barang siapa mengerjakan kebaikan segera-segera, niscaya dia akan melihat balasannya. Bu, siapapun berbuat baik akan diberikan balasan, yang berbuat buruk diberikan balasan. Tapi koma ini loh Bu, kalau ibadah itu ikhlas. Kalau tidak ikhlas, walaupun ibu rajin sedekah, sholat tidak tinggal, kerudung dipakai, mertua dihormati, suami dimuliakan, kalau tidak ikhlas ibadahnya nol. Cari muka, rajin sedekah karena mertua di rumah, pakai hijab karena nggak enak sama tetangga, berangkat ngaji karena enak lihat suami butek di rumah. Ibu kok ngaji butek lihat laki den katanya. Udah tua, jelek, belagu, miskin, ketuban, kecil, tua, bandel. Iya, jadi nggak ikhlas. Ngajinya bukan karena Allah, karena anak lihat suami. Ketuban itu tadi, tua, kecil, bandel. Ya, mengaji ini karena Allah, karena wajib. Ini Al-Quran kita pelajari. Enggak juga, lempar aja lah, lempar itu. Rasulullah SAW bersabda, 2 kalimat yang ringan pada lisan yang berat dan disenangi Allah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ibu sambil goreng nasi, goreng bebek, goreng kangkung, goreng segala digoreng, goreng unta,
Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sambil nyetir mobil, sambil ngerumpi, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Daripada ibu ngerumpi di rumah menjelang tidur, setelah baca doa mau tidur, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ibu tertidur jam 10 malam. Tiba-tiba jam 2 ibu meninggal, mati syahid. Dibanguni suami jam 5 sholat, dilihat enggak bernapas lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal istri Pak Barjo, namanya Supardi. Wajahnya bercahaya. Karena apa? Mau tidur doa dan bertasbih. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tertidur ibu, jam 2 meninggal. Bercahaya wajah ibu itu, masya Allah. Di kuburan malaikat saja takut nanya. Sampai hari kiamat kerjaan ibu apa? Menonton sorga yang akan ibu tempati. Diputar gitu. Jadi ibu nggak ada dapat azab kubur karena ibu orang solehah. Tiap hari kita lihat gini, masya Allah. Sama dengan ibu jalan-jalan ke mall, ke Plaza Indonesia. Ibu nggak belanja ke sana, tapi melihat barang-barang yang mewah itu, ibu kan nggak terasa 5 jam muter. Pulangnya cuma beli es krim 2.500. Muter 6 lantai di Plaza Indonesia. Karena kenapa nggak sadar kita jalan 5 jam? Karena kita lihat barang mewah terus, ikat pinggang 5 juta, jilbab 3,5 juta, mukena 4,5 juta, jam tangan 100 juta. Nggak terasa bu muter di Plaza Indonesia itu. Pulang ibu beli es krim 2.500. Begitulah di sana di kuburan itu. Ibu lihat di sorga itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Iya, syaratnya itu tadi, tidak melakukan syirik besar, syirik kecil. Hati-hati kita. Kedua, jangan melawan suami. Suara lebih besar dari suami, tidak masuk surga. Dari mana pak? Udah jam 11. Subhanallah. Suami padahal ada rapat dinas dengan pimpinan. Udah di kantor dia dimarahi pimpinan, di rumah dibentak istri. Mau di mana lagi dia aman? Akhirnya dia keluar rumah ke diskotik, ketemu wanita cantik, muda dan merayu, suaranya lembut. Mas, mriki lo mas. Orang Jawa Tengah dari Brebes. Karena dia dapat wanita yang lembut, cantik, muda, bertahan di diskotik dia. Karena di rumah suara istri lebih kencang dari dia. Istrinya galak. Itu resiko bu. Jadi kalau suami ibu lari ke diskotik, lari klub malam, ada masalah di rumah itu. Ibu mungkin tidak bisa menyesuaikan. Kedua, kadang ibu 3 hari nggak mandi, baju nggak diganti. Iya. Ibu harus bersih, bersoleklah di depan suami. Ibu kan bersolek kalau mau pesta. Di rumah baunya bukan main. Temani suami makan. Masya Allah, ibu saya itu bu, bapak bu, sampai meninggal dia tidak pernah saya pergoki ayah makan sendiri. Ayah saya kepala sekolah. Kalau ada rapat dinas nanti jam 10 malam baru pulang, ibu saya bangun, disiapkan makanan, didampingi suaminya makan, walaupun kondisi terngantuk-ngantuk di meja makan. Makan siang jam 2 ayah pulang, didampingi suaminya. Subhanallah. Jarang kan sekarang begitu ibu. Pak makan pak, itu udah ada. Mana nasi mah, rice cooker. Ma tambah ikan mah, itu di kuali di wajan ada. Manja banget sih. Gitu. Memang kewajiban ibu menyiapkan itu bu. Ikan disiapkan, sayur disiapkan. Kalau ikannya banyak duri, siapkan piring kosong tempat durinya.
Ibu saya Masya Allah ditemani makan, disiapkan piring kosong tempat duri kalau makan dia ikan. Minumannya kalau kurang dituangkan sama ibu sampai ayah meninggal. Itulah mungkin asbabnya biasa ibu saya masuk surga, sangat memuliakan suami ibu. Gak pernah saya pergoki ayah saya makan sendiri, selalu didampingi oleh ibu. Pada dia capek ngurus 7 anak, jam 10 sudah pules karena ayah pulang jam 10, dia paksakan bangun, dia temani makan. Pada kondisinya sangat capek bu. Masya Allah. Apakah ibu masih melakukan itu? Ibu kan selalu begitu, makan aja sendiri. Ma tambah nasi ma, kan ada rice cooker itu. Subhanallah. Temani dia, sendokkan nasi ke piringnya, siapkan piring tempat duri kalau pakai ikan, tambah sayur kalau sudah habis, tuangkan air minumnya. Pak, mau minum teh manis atau minum air putih? Kalau teh manis saya siapkan dulu ya Pak, kalau air putih ini udah ada. Subhanallah, sorga ibu itu. Karena ibu kalau sudah menikah patuhnya hanya suami, bukan kepada ibu atau ayah. Ditelepon ibu dari Garut, nak pulang nak, mama sakit. Enggak bisa bu, suami saya enggak mengizinkan. Durhaka kamu? Enggak. Kewajiban ibu patuh sama suami karena sudah menikah. Enggak usah pulang lama, enggak ada ngurus saya di rumah, kata suami. Ibu harus patuh dan ikhlas, jangan dumel. Iya pak, pulang nak, mama sakit, nggak ada izin dari suami ma. Dia kan pulang dari kantor harus makan siang, yang nyiapin nggak ada ma. Kalau di kampung masih ada adik, masih ada ayah ma. Maaf ya ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang begitulah wanita. Ajarkan sama anak wanita ibu yang belum menikah, kalau kamu nak sudah menikah, kamu wajib patuh sama suami nak, bukan sama mama dan papamu lagi ya nak. Jangan pernah lawan suamimu nak, dosa besar. Patuhi dia, layani dia. Kalau ada masalahnya bantu nak. Kalau dia curhat dengarkan. Kalau keluar kota dampingi. Iya Pak, besok mau dinas ya Pak? Iya, boleh saya ikut Pak? Ya udah nggak apa-apa Pak, tapi saya lihat dulu tiketnya, mau nggak kantor bayarin? Mau ya sudah, ikut aja lah besok. Kita besok mau ke Tegal dan Brebes. Itulah kehidupan. Jadi Islam itu bukan sekedar rajin baca Quran, sholat 5 waktu, tahajud, rajin duha. Sudah memuliakan orang tua dan suami enggak? Enggak, neraka bu. Sholat 2 enggak tinggal, tahajud enggak tinggal, Senin Kamis enggak tinggal, sudah memuliakan suami enggak? Enggak, dia melawan suami, tetap neraka. Tetap neraka. Ya? Kalau ada ibu di sini suka melawan suami, suara lebih besar dari suami, mulai hari ini istighfarlah, minta ampun lah, ya Allah, selama ini saya enggak beradab sama suami ya Allah, padahal dia wajib hamba hormati, hamba muliakan ya Allah. Dia pasangan hamba, pilihan hamba dulu ketika dia berdiri di halte Salemba. Ibu ketemu suami kan di halte dulu, bukan di masjid. Ketemu ibu di mana sama suami? Di halte atau di masjid? Ada ketemunya di diskotik, di klub malam, di masjid. Suaminya ketua masjid, pengurus masjid, remaja masjid. Begitu umur 25 tahun mereka nikah. Jadi bahagia. Kenapa? Suaminya orang aktivis di masjid. Kalau suami ibu aktivis di halte Berlan. Ngomong sama anak wanita ibu, cari suami nak, cari yang beriman ya nak.
biar kaya raya, yang penting soleh. Ya, mama nggak ada masalah dia kaya raya, tapi soleh nak. Ini sudah miskin belagu, nggak sholat lagi, untuk apa? Ya bu, insya. Dua, bahwa catatan ilmu akan ditimbang, subhanallah. Tiga, sesuatu yang ditimbang adalah pahala amal. Empat, yang ditimbang adalah pelaku amalan itu sendiri dengan catatan amalnya amal soleh dan ikhlas, bukan amal salah. Kalau tidak ikhlas, tidak dihitung bu di sana, tidak dihisap, karena dia beramal bukan karena Allah. Cari muka sama mertua, cari muka sama teman, cari muka sama tetangga. Berhijab karena nggak enak tetangga semua berhijab. Kenapa ibu berhijab padahal ibu rambutnya bagus? Nggak enak pak, tetangga semua berhijab. Bukan karena Allah ternyata. Kenapa ngaji mah? Tetangga pada ngaji, saya nggak enak di rumah sendiri, nggak ada teman ngerumpi. Berangkat dia ngaji, makanya berangkat ngaji nyender cari tembok, ya. Subhanallah. Siapa berat timbangannya, dialah yang beruntung. Buka Al-A'raf 7, 8 dan 9. Baca langsung. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran atau keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami. Iya, timbangan kebaikan ringan, timbangan keburukan berat. Neraka. Bu, saya kasih bocoran ini sebelum ibu meninggal. Nanti di padang mahsyar, kalau buku catatan amal diberikan sebelah kiri, hampir dipastikan ibu neraka. Sebelum dia diadili, sudah hampir dipastikan ibu neraka. Kalau catatan diberikan dari sebelah kiri, itu aja. Sebaliknya, kalau catatan amal diberikan dari sebelah kanan, yang menerima tangan kanan insya Allah udah surga. Jadi yang berikan itu siapa? Malaikat yang catat amal kita, sebelah kanan dan kiri. Setiap gerak-gerik kita dicatat, ucapan, perbuatan, hati. Hari ini berapa kali bu berdosa? Curiga sama suami, membentak anak berlebihan, tidak teguran sama tetangga. Oh sudah tiga dosa. Tadi pagi dosa 2, terlambat sholat subuh, doa terburu-buru, berzikir tinggal. Oh 3 dosa. 3 tambah 3 berapa? 6. Ya Allah, baru 2 jam bangun dosa sudah 6. Bagaimana 12 jam ke depan? Jadi ada evaluasi supaya ada koreksi. Lakukan evaluasi itu bu. Sama manusia aku berdosa 6, sama Allah 39, astagfirullah. Berburuk sangka sama orang lain. Orang beli mobil ibu curiga, alah paling suaminya korupsi. Kok ibu tahu? Padahal suaminya dapat warisan dari orang tuanya di Jember, jual tanah di Jember, bikin pelabuhan jadi besar, dikasih uang sama dia 700 juta sama bapaknya, dia anak tunggal, beli mobil di Jakarta, ibu curiga. Nah ini yang harus kita bersihkan, berbaik sangka sama orang. Kita lihat mobil baru, saya datangi itu bu, tetangga, barakallah ya pak, mudah-mudahan bapak diberkahi dengan mobil ini, masya Allah. Saya lihat orang melihat rumah bagus besar, saya datangi dia, padahal saya nggak kenal bu. Sedang di dalam saya masuk rumah sedang direhab, datang punya rumah. Bapak siapa? Saya bilang yang punya rumah ini pak. Masya Allah, barakallahu fikih ya pak, mudah-mudahan diberkahi bapak dengan rumah ini. Doakan mereka, jangan iri. Saya kalau melihat saudara seiman punya mobil bagus, rumah besar, masya Allah senangnya saya. Ngisi saya Pondok Indah rumahnya mewah. Ini rumah ibu. Oh iya pak, masya Allah, barakallah ya bu.
Mudah-mudahan Allah memberkahi ibu dan keluarga. Nanti doa itu dikembalikan sama kita. Siapa mengembalikan? Malaikat, Bu. Karena kita ikhlas mendoakan orang. Biasakan mendoakan orang. Ketemu ibu ini dengan ibu. Mau kemana, Bu? Mau ke pasar. Bapak sehat-sehat, anak-anak sehat, Bu. Iya. Cucu ibu yang 3 kemarin sehat-sehat. Masya Allah, barakallah ya, Bu. Mudah-mudahan sehat terus. Kan senang ibu itu doakan. Ya, udah ibu lakukan nggak itu? Halo, udah nggak? 2 orang menjawab, lakukan itu, Bu, mendoakan orang dengan tulus. Barakallah fiik ya, Bu. Semoga Allah berkahi ibu dan keluarga. Ya, fungsi kita ngaji ini apa, Bu? Merubah akhlak kepada yang lebih baik. Ya, beramal soleh, bukan sekadar menghafal makalah kita hari ini. Saya beda dengan ustadz lain. Saya lebih suka mengajarkan, mendorong, memotivasi beramal soleh. Rajin sholat, senang sedekah, silaturahmi dijaga, kerudung dipakai, kacamata tidak ditinggal. Ya, insya Allah. Ya. Sirat. Sirat atau jalan adalah jembatan yang lembut dan terbentang di atas jahanam, nauzubillah. Ia merupakan jalan bagi orang-orang yang hendak menuju dasar Darussalam atau surga atau Darussalam. Sirat lebih tajam dari pedang, subhanallah, dan lebih lembut dari rambut. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Barang siapa yang istiqomah menempuh jalan yang lurus agama Allah selama dunia, maka ia akan berhasil melewati sirat di akhirat dengan selamat. Jadi sebelum masuk surga, Bu, kita harus melalui sirat tadi, jembatan. Tali dibentangkan, di bawahnya neraka jahanam. Api sudah menggelegar di bawah. Kalau ibu tidak beramal soleh, dipastikan terjatuh. Kafir, munafik, jatuh. Baru semeter jalan jatuh. Orang beriman tidak, ditolong Allah. Dia selamat sampai ke seberang, dia pun masuk surga. Iya. Jadi hati-hati, ibu. Tajamnya seperti pedang, kata Rasulullah. Tipis, kecil, logikanya nggak bisa kita lewati. Tapi kalau kita beramal soleh, Allah mudahkan, bisa kita melewati. Dan semua kita akan melalui itu. Tergantung amal soleh. Ibu belakang ngobrol aja itu, 3 orang itu. Kalau saya dulu ngaji, kata per kata saya simak guru itu. Karena satu kata hilang, kita kehilangan kesempatan. Kalau ibu ngomong-ngomong sama teman di belakang, ibu kehilangan kesempatan mendengarkan ustadz, hilang walaupun 2 kata. Justru intinya kadang di 2 kata itu. Saya dulu kalau mengaji, saya cari duduk depan. Saya tidak terganggu orang lain, saya bisa simak kata per kata. Itulah sebabnya mungkin Allah takdirkan saya jadi ustadz. Setiap ngaji saya di depan, guru saya langsung dari Madinah dulu. Masya Allah. Iya, Bu. Jadi orang mau berisik sendiri, saya di depan gini. Saya catat semuanya. Habis nyatat, satu-satunya murid ustadz itu yang tidak pernah tidak bertanya cuma saya. Pasti saya bertanya. Kewalahan ustadz saya menjawabnya, padahal dia doktor dari Madinah. Karena saya simak semua apanya materinya. Habis materi sampaikan, saya bertanya. Pertanyaan saya tajam dan dalam. Dia sendiri, Masya Allah, tidak pernah pengajian saya tidak bertanya, karena saya simak. Kalau sini kan ada pertanyaan, diem aja kayak burung kekenyangan, kayak bebek pulang kandang sore hari. Karena apa? Enggak menyimak, jadi bingung nanyanya apa.
Iya Bu, kalau kita menyimak ceramah pasti ada pertanyaan. Nanti kita buktikan. Berapa menit lagi waktu? Habis. Orang-orang kafir dibawa ke mana? Taubat dan cahaya di atas sirat. Halaman 40 ya. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubatan nasuha, semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan mereka, Masya Allah, dan sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah ya Rabb. Itulah orang yang beriman yang calon surga, Bu. Masuk surga bersama Rasulullah. Saya kadang berdoa, ya Allah, pertemukan aku kelak dengan Rasulullah. Aku bisa memeluk beliau di padang mahsyar, ya Allah. Selalu doa saya itu, Bu. Izinkan hamba besok di padang mahsyar memeluk Rasulullah, yang setiap hari kita bersalawat kepadanya. Kita nggak ketemu dengan teman 5 tahun aja bukan main gembiranya, ya Bu. Ini dengan Rasulullah yang tiap hari kita bersalawat. Kalau kita banyak bersalawat, Bu, insya Allah ketemu dengan Rasulullah. Bahagianya kita bertemu dengan Rasulullah, manusia paling mulia di muka bumi ini. Rasulullah itu tinggi besar, Bu. Rambutnya ikal sebahu, matanya memancar dan bersinar, dagunya terjatuh dan indah, hidungnya mancung, rambutnya ikal, tingginya semampai, berjalan berwibawa seperti orang menaiki anak tangga. Begitulah Rasulullah itu. Sangat mencintai sahabat dan menyayangi anak-anak. Rasulullah sangat mencintai sahabat dan menyayangi anak-anak. Rasul tidak pernah bentak anak-anak. Ibu jangan biasakan bentak anak-anak. Kadang saya lihat di masjid anak-anak dibentak sama pengurus masjid. Enggak boleh itu, Bu. Jadi bagi dia nanti masjid menakutkan. Jadi memori dia sudah remaja enggak mau ke masjid. Kenapa? Di masjid tidak nyaman dibentak pengurus. Saya sering marah itu. Jangan membentak anak-anak. Ini masjid. Kalau nggak sholat berisik wajar anak-anak, orang tua aja berisik. Jangan berisik, orang tua sholat. Kenapa harus begitu? Nah, kamu duduk sini nak, kalau nggak mau sholat nggak apa-apa, belum wajib. Kami orang tua sholat dulu ya nak. Di sini duduk. Udah 2 rakaat kita mereka main lari sana lari sini. Wajar dia anak-anak. Kalau saya nggak mau saya marah itu. Logika saya, dia kan anak-anak, dunianya itu lari-lari itu, dunianya bermain-main itu. Biarkanlah mereka bermain di masjid daripada main-main di gereja, main-main di luar, main-main di jalan, kan mendingan main-main di masjid. Jadi mereka bersahabat dengan masjid, akrab dengan masjid, dekat dengan masjid, komunikatif dengan masjid. Ada pengurus masjid marah, jangan main di masjid, di luar sana. Ya Allah ya Rabb. Anak-anak dibentak, nggak boleh ya Bu. Ya kita teruskan. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, jadi bukan satu-satu rombongan, sehingga apabila mereka sampai neraka itu dibukakan pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang. Ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir tetap berlaku. Selesai. Memang begitu, Bu.
Karena kita ada sorga. Sorga kekal, dunia sebentar. Untuk apa? Yang penting ibu beramal soleh. Meninggal insya Allah di kuburan kita dapat ampunan, di padang mahsyar kita tenang, di akhirat masuk sorga. Sorga itu kekal soalnya. Kalau dunia ini sebentar kok. Sesusah-susah ibu ditutup dengan kematian. Sekaya-kaya orang tetap mati kok. Orang kaya orang miskin kalau meninggal dikuburkan 2 kali 1 kok. Nggak pernah saya lihat si istri orang kaya, Pak, ibu dimakamkan makamnya berapa meter? 6 kali 7 enggak. 2 kali 1 kuburannya. Ibu meninggal orang miskin 2 kali 1. Iya. Pak Harto meninggal 2 kali 1. Ibu Tin meninggal 2 kali 1. Enggak ada 6 kali 4. Dikuburkan baru 7 langkah orang terakhir. 7 langkah baru meninggalkan kuburan. 7 langkah. Man rabbuka, man nabiyuka. Saya kalau menguburkan keluarga seperti ibu saya, ayah saya, abang saya, sengaja saya pulang belakangan, Bu. Saya diam di atas kuburan itu. Ya Allah, sebentar lagi ayahku diadili. Ampuni dosanya ya Allah, maafkan kesalahannya. Dia telah berjasa besarkan kami ya Allah. Orang sudah pulang semua, saya tidak pulang, Bu. Duduk saya di atas kuburan itu. Setelah itu saya pelan-pelan bergerak pulang. Setelah 7 langkah berhenti saya. Ya Allah, sudah mulai ayahku diadili ini. Aku sudah meninggalkan kuburan 7 langkah. Iya, Bu. Baru 7 langkah ninggalkan kuburan saya berdiri. Dalam hati saya, ayah saya sudah diadili ini. Oh iya. Makanya orang dulu sering kan menghindari siksa cepat, azab, karena dia orang kaya, ayahnya meninggal 7 hari 7 malam ngaji di atas kuburan dengan catatan supaya malaikat tidak bertanya katanya. Nggak boleh sebenarnya, Bu. Nggak ada contoh dari Rasul. Masih ada, Bu, dulu itu tahun 90-an masih ada. Dibayarnya orang sampai 30 juz khatam Quran ya, bergantian 24 jam baca Quran di atas kuburan. Makanan diantar, minuman diantar, siang malam, Bu, non-stop 7 hari 7 malam. Orang mau, Bu, karena dibayar mahal. Tapi sekarang alhamdulillah nggak ada lagi. Iya, nanti kalau bisa begitu menghindari pertanyaan, orang-orang kaya itu nggak usah beramal soleh. Disuruh aja bertahun-tahun orang di atas kuburan dibayar, bikin pondok-pondok di situ, ya, bikin gubuk, dibayar dia sebulan 3-4 juta untuk biaya istri anaknya di rumah. Dia tidur 24 jam di sana, tidur makan bangun, tidur makan bangun. Kalau teori itu kita pakai, bukan itu maksudnya. Orang yang mengantarkan jenazah itu pulang, bukan berarti orang datang lagi malaikatnya nggak mau datang, bukan, Bu. Orang yang mengantar jenazah belum pulang, malaikatnya nggak bertanya. Kalau udah pulang semua, malaikat bertanya, walaupun orang datang lagi, tapi dia bukan mengantar jenazah, dia ziarah. Itu teorinya begitu. Maksudnya yang mengantar jenazahnya, ya. Di 72 dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu sedang kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itu seburu-buru tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri, kafir dan munafik. Kekalnya ahli surga, dalil Al-Quran Az-Zumar 397374. Dan orang-orang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke surga berombongan, subhanallah. Sehingga apabila mereka sampai surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini sedang kamu kekal dalamnya. Masya Allah. Yang ucapkan itu siapa, Bu? Malaikat. Penjaga surga siapa? Ridwan. Ayat 74. Dan mereka mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami.
dan telah memberi kepada kami tempat ini sedang kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja kami kehendaki. Subhanallah. Maka surga itulah sebaik balasan bagi orang-orang yang beramal. Catat, yang beramal, bukan sekadar beriman. Beramal. 2 13, 22, 23. Dan orang-orang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya. Lihat Bu, orang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, bukan sabar terpaksa. Ibu miskin, ibu sabar. Sabarnya apa? Pasti Allah yang terbaik ini. Kalau aku kaya mungkin nggak ngaji hari ini. Kalau aku kaya mungkin ke puncak hari ini. Karena nggak kaya raya ngaji. Alhamdulillah ya Allah, aku belum punya mobil. Kalau punya mobil mungkin kerjaku jalan-jalan ya Allah. Iya, tetangga saya mau berangkat ke masjid saya ajak. Kenapa? Cuci mobil. Cuci mobil dia. Sebelumnya nggak tinggal sholat ke masjid. Begitu punya mobil, maghrib cuci mobil. Kita pulang baru selesai. Sholatnya hampir isya. Kaget dia kita udah pulang dari masjid. Waktu dulu sholat nggak tinggal 5 kali sehari semalam ke masjid. Hujan kencang dia berangkat pakai payung. Saya aja salut, Masya Allah, luar biasa ya. Mungkin sungguh-sungguh berdoa dia minta rezeki. Begitu dapat rezeki beli mobil dia. Jam sholat dia nyuci mobil. Jadi boleh jadi dimiskinkan ibu supaya ketaatan ibu istiqomah. Boleh jadi ibu dijelekkan hidungnya pesek supaya ibu tidak sombong. Kita kan nggak tahu kan. Alhamdulillah ya Allah, wajah hamba pas-pasan. Seandainya aku cantik belum tentu aku ngaji. Dan orang-orang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Coba lihat Bu, sholat selalu digandeng dengan nafkahkan. Artinya sholat tidak cukup berbuat baik, harus pemurah dan berbagi. Artinya orang beriman itu pemurah, bukan pelit. Artinya orang beriman itu suka membagi. Artinya orang beriman itu peduli. Pulang dari kampung bawa oleh-oleh makan sendiri. Pulang dari Palembang bawa duku 1 karung habis makan sendiri. Pulang dari Medan bawa durian 10 dimakan sendiri. Sebelah tetangga itu udah mencium kembang kempis hidungnya. Pak, tadi tangga kita nurunkan durian loh dari mobilnya, ada 10 mama hitung dari jauh. Mungkin kita diantar malam ini. Malam itu dibukanya sengaja pagar pintu besar-besar supaya masuk langsung gitu kan. Sampai jam 9 dia duduk di ruang tamu nunggu durian. Rupanya nggak ada diantar. Kasihan deh lu. Jangan ibu tunjukkan sama orang oleh-oleh kalau tidak ada niat berbagi. Keluarkan ketika masuk garasi. Jangan tunjukkan ibu bawa oleh-oleh kalau nggak ada niat untuk berbagi. Itu yang sering saya katakan. Orang nunggu, berharap kadang. Ibu itu tadi ya bawa oleh-oleh banyak banget Pak. Iya, mungkin dia ngantar malam ini. Dibukanya lah pagar sampai jam 9 malam. Ditunggu-tunggu sama dia, nggak datang-datang. Mungkin besok pagi ya, mungkin duriannya belum matang. Paginya bangun subuh dia, habis subuh buka lagi pagar. Enggak juga datang-datang. Bayangkan betapa kecewanya tetangga gara-gara kita. Masuk aja ke mobil ke bagasi, garasi, baru keluarkan oleh-oleh atau durian. Jadi tetangga tidak melihat, tetangga tidak mengharap, tetangga tidak menunggu. Kan ustadz lain gak ada menyampaikan begini kan? Gak ada kan? Karena ini keseharian yang membuat dosa. Mengharap dia Bu. Kecuali ada niat kita berbagi, kasih dua.
Dan orang-orang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya sudah ya, yaitu surga Aden yang mereka masuk dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya. Subhanallah, istri-istrinya dan cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Itulah materi kita hari ini. Betapa nikmatnya orang masuk surga, betapa ngerinya yang diazab neraka. Kesimpulannya adalah beramal solehlah dengan ikhlas sekecil apapun, mengharap ridha Allah lah dalam kehidupan. Insya Allah kita masuk surga. Ingin nggak bertemu kita di surga, Bu? Ya Allah, saya bertemu dengan 4.000 jamaah saya di surga. Bahagianya saya. Saya ketemu di kereta aja di Palembang. Stasiun itu saya lihat mirip ada agak saya kenal, tapi nggak saya sapa. Tiba-tiba masuk kereta, dia sendiri nyapa saya. Ini Pak Ustadz Munzir ya? Iya. Dipeluknya, disalamnya, saya menangis dia. Saya dulu murid Bapak di Tanah Abang 17 tahun yang lalu kan. Saya sudah pindah dinas ke Palembang Pak kan. Subhanallah. Logika saya, ketemu di dunia saja gembiranya bukan main dengan jamaah. Bagaimana besok di akhirat ya, Bu? Sebaliknya, saya pergoki jamaah saya masuk neraka. Betapa terpukulnya saya. Ibu ini di mana Pak, Bu? Misalnya kita udah masuk surga insya Allah. Ibu ini di mana? Yang sering nyender di neraka Pak, gitu. Iya, nggak ada di antara kita. Setahu saya informasi neraka. Begitu saya intip neraka kelihatan dia. Ibu itu sering nyender ngaji dulu rupanya. Insya Allah. Iya. Bukan di sini maksudnya. Ya. Begitu. Ayah pertanyaan. Ayo Ibu. Pertanyaan. Ada ayat yang Kasih mic. Astagfirullah. Ya. ada ayat yang menjelaskan surat Maryam Ustaz ya. Ayat 72 yang menyatakan bahwa manusia itu pasti akan melewati neraka dahulu, baru kalau orang muslim pasti akan melewati neraka dulu baru nanti masuk surga. Nah, itu korelasinya dengan Maksudnya begini. Orang yang masuk neraka dulu baru masuk surga. Orang yang beriman tapi dosanya banyak. Maksiat, zina, mencuri, segala macam. Yang pasti sampai meninggal dia beriman, tapi bermaksiat, tetap masuk surga tapi neraka dulu. jadi yang dimaksud yang memang timbangan kebaikan itu Lebih ringan daripada keburukan, iya. bukan berarti walaupun kita timbangan kebaikannya lebih besar dari yang keburukannya tetap harus mampir ke neraka dulu, bukan gitu mungkin. Yang dosanya lebih banyak dari pahala, itu intinya. Dibakar dulu dosanya, ke neraka dulu, baru masuk surga. Itu yang memang Terutama Bu ya, dosa-dosa besar. dosa pada manusia terutama. Kalau dosa kecil bisa hapus dengan istighfar. Iya Bu, memang ada orang masuk surga tapi neraka dulu. Siapa itu? Mereka yang melakukan dosa-dosa tapi beramal soleh. Sholat ke masjid tapi mencuri, rajin ngaji tapi ngerumpi. Iya, masuk neraka dulu. Kecuali Ibu udah bertobat, istighfar dan diampuni Allah, hapus. Begitu dibuka catatan amal, 0 dosa, yang ada pahala. Ibu pasti langsung masuk surga. Enggak lagi, karena 0. Kenapa 0? Dosa diampuni karena bertobat sebelum meninggal. Kecuali dosa sama manusia ya. Kecuali dosa Iya, kecuali dosa kepada manusia. Kepada manusia berat Bu, harus ditemukan. Salah ngomong, nyinggung perasaan orang, itu nggak bisa minta ampun kepada Allah, harus kepada orangnya. Berat Bu kalau sama orang. Sama Allah bisa salat sunnah 2 rakaat udah, istighfar insya Allah cukup. Tapi kalau dengan manusia, saya salah ngomong dengan ibu ini habis. Di padang mahsyar harus saya cari dia. Ya kalau masuk surga dia, kalau masuk neraka, nyari di neraka. mau cari neraka saya. Ya hati-hati Bu berteman itu. Kalau nggak penting ngomong jangan ngomong.
Iya betul yang terbaik, tapi tidak semua orang sebagus itu. Enak aja maaf, bolak-balik minta maaf kok kayak gitu, enak aja, nggak bisa. Terutama wanita, nggak ada maaf. Udah jelek sombong lagi. Sebagusnya begitu Bu. Begitu orang minta maaf, maaf ya Bu, sudah setahun yang lalu sudah saya maafkan Ibu. Makasih ya Pak. Iya makasih, nggak apa-apa. Saya juga mungkin bersalah sama Ibu, saya juga mohon maaf. Ibu sudah sakit-sakitan, kalau meninggal kemana saya minta maaf. Ada lagi. Iya minta maaf, bagus itu Bu. Macam ini habis bersalaman minta maaf aja langsung. Maaf ya Bu, mungkin ada menyinggung perasaan. Ada lagi yang belakang? Ya. Maksud dari ayat Al-Ahzab, Langsung baca terjemahan. sesungguhnya kami telah menawarkan amanah pada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Mereka khawatir tidak akan melaksanakan atau berat, lalu dipikulah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat lemah dan sangat bodoh. Maksudnya Al-Quran. Ditawarkan ke langit menolak, gak sanggup. Ke bumi gak sanggup, ke gunung gak sanggup. Yang sanggup itu hanya manusia, Rasulullah Muhammad. Iya, karena berat Bu. Contoh kita ini ya, saya aja istighfar Bu. Rajin kita baca Quran, baca terjemahan, baca arti, baca makna. Tapi kadang belum kita amalkan. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Ngerti hukum belum mengamalkannya. Masih banyak yang hamba langgar hukum-hukummu ya Allah. Istighfar. Kalau dosa kecil enak Bu istighfar, yang berat itu dosa besar. Kadang saya sedih gitu. Ya Allah, banyak hukum Islam yang belum saya amalkan ya Allah. Banyak kebaikan yang belum saya lakukan. Sementara umur sudah hampir 60. Tidak ada kode sholat. Yang kode itu puasa. Caranya bagaimana? Dengar saya Bu, ini penting, bagus Ibu pertanyaannya. Kita mungkin sholat kita dulu salah-salah, bacaannya tidak benar, tomak ninah tidak ada, rukuknya tidak lurus, sujudnya tidak kandas ke lantai. Ya Allah, bagaimana sholat hamba sampai 18 tahun dulu masih salah-salah. Imbangi dengan banyak sholat sunnah. Kode sholat wajib nggak ada soalnya. Imbangi dengan sholat sunnah. Sholat rawatib, tahiyatul masjid, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah wudhu. Habis wudhu, sholat sunnah Ibu. Niatnya sholat sunnah wudhu, ada hadisnya. Ke masjid Ibu, sholat sunnah tahiyatul masjid. Baru sholat sunnah mutlak 2 rakaat boleh. Jadi 6 rakaat. Zuhur 4 rakaat 10. Ba'da zuhur 4 rakaat 14 rakaat Ibu. Qabla zuhur 4 rakaat 18 rakaat bisa. Kalau Ibu sholat ke masjid. Jadi 18 rakaat Ibu bisa sholat di waktu zuhur itu. Asar juga begitu, sholat sunnah tahiyat rumah. Kalau di rumah Ibu sholat sunnah wudu. Baru sholat, kan tidak ada qobla dan ba'da kalau asar. Asar 4 6 rakaat. Subuh Ibu berangkat ke masjid sama suami, sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah mutlak, qobla subuh, ba'da nggak ada. Berapa? 10 rakaat. Ya. Jadi banyak ibadah yang Ibu lakukan, menambah ibadah-ibadah yang dulu belum sempurna. Ditutupi dengan banyak salat sunnah. Ya. Insya. Ada lagi? Satu lagi. Baik, kalau nggak ada, doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa, kami kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.